Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada Ananda Faiz untuk menyiapkan. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk lebih berkahnya kegiatan pada hari ini, ilmu yang kita pelajari supaya berkah, maka daripada itu kita dahului dengan berdoa yang dipandu oleh Ananda Alia. Silahkan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, baik. Itulah tadi doa Ananda panjatkan kepada Allah. Semoga doa Ananda sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya mau explain dulu ya. Kalau saya mengatakan pagi, berarti Ananda sekalian tepuk tangan satu kali. Ya, begini. Kalau saya mengatakan siang, Ananda sekalian tepuk tangan 2 kali. Ya, dengan tepuk tangan yang iramanya sama ya. Kemudian kalau saya mengatakan malam, Ananda tepuk tangannya setengah. Setengah itu tidak merapat. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan materi pembelajaran hari ini, saya mau mengetes konsentrasinya dulu. Jangan sampai ada di antara kalian mengantuk gara-gara main game, begadang menonton sinetron, atau ada yang ya konten kreator ya begadang akhirnya tidak konsentrasi pada pembelajaran hari ini. Oke, saya tes ya. Silakan dulu berdiri semuanya. Ya. Sudah siap semua? Oke. Malam, siang, pagi. Satu kali saya ulang ya. Pagi, malam. Berarti tidak konsentrasi. Saya ulang kembali ya. Malam. Tidak konsentrasi lagi. Tolong diperhatikan dulu ya. Saya ulang kembali. Pagi, siang, malam. Oke. Silakan duduk kembali. Jadi tadi ada teman yang tidak konsentrasi, ya? Tidak konsentrasi. Sebelum saya melanjutkan, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah Pak, hadir semua. Oh, hadir semua. Jadi tidak usah saya sebut satu persatu ya, karena hadir semua. Baik. Selanjutnya materi hari ini, atau sebelum saya melanjutkan materi yang saya mau sampaikan pada hari ini, ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Lupa ya? Ternyata lupa.
Jadi materi kita itu minggu yang lalu mengenai etos kerja. Jadi supaya materi kita itu berlanjutan, tidak ada yang dilupa, sebaiknya Ananda memanfaatkan waktunya. Baik, kita akan mulai materi pada hari ini, yaitu berpoya-poya. Ya, berpoya-poya itu salah satu tindakan yang menghabiskan harta secara berlebihan demi kesenangan semata. Nah, yang kedua, materi juga pada hari ini yaitu mengenai riya. Riya ini salah satu akhlak tercela. Ya. Tindakannya yang bertujuan agar orang lain melihat dan memberikan pujian. Yang suka disanjung, itu sudah termasuk riya. Kemudian selanjutnya sum'ah. Ya, sum'ah itu adalah mengungkapkan amal baik dengan cara yang berlebihan untuk memperoleh pujian. Jadi riya dengan sum'ah hampir mirip sebenarnya. Hampir mirip. Kemudian selanjutnya takabur. Nah, takabur ya. Takabur ini salah satu sikap sombong yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Ya, salah satunya kalau ada kelebihannya, ya bisa berpengaruh. Kalau dia tidak mengembalikan kepada Allah bahwa ini adalah titipan, bisa saja dia takabur. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu hasad. Hasad ini adalah perasaan iri terhadap keberhasilan atau kebaikan yang dimiliki orang lain. Baik, saya akan bertanya kepada Ananda sekalian menyangkut dengan materi yang tadi saya sampaikan. Sudah jelas ya? Coba lihat. Bisa dibaca? Coba Ananda Murti dibacakan tentang berpoya-poya. Bacakan saja supaya temannya dengar. Berpoya-poya merupakan tindakan yang menghabiskan harta secara berlebihan demi kesenangan semata. Oke. Jadi itu sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada Ananda Bese Astia. Ya, silakan berdiri Bese Astia. Bese Astia, apa yang dimaksud dengan riya ya? Oke, baik Pak. Jadi riya berasal dari kata aryau, mempunyai arti memperlihatkan sesuatu baik barang maupun perlakuan baik dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Selanjutnya saya mau mengetes ya. Apakah Ananda sudah paham betul materi yang saya telah sampaikan? Coba Ananda Andi Aulia. Ya. Di antara materi yang saya tadi sudah jelaskan, sampaikan, materi apa yang kita pahami tadi di antara kelima poin itu? Hasad. Silakan berdiri dulu. Nah, tolong dijelaskan apa yang Anda pahami tentang hasad. Baik Pak, yang saya pahami mengenai hasad merupakan sikap dengki yang dapat merusak hubungan antar sesama. Ya. Hasad sendiri diakali dari sikap iri yang muncul atas pencapaian yang didapat oleh orang lain. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu menanamkan rasa rendah hati dan selalu merasa bersyukur atas nikmat yang terpilih. Oke, tepuk tangan utamanya. Selanjutnya Ananda Giska.
Ya, di antara temannya tadi yang sudah disebutkan, kira-kira di bagian mana yang belum dijelaskan? Bisa berdiri dulu, Giska. Di bagian sum'a, Pak. Ya, sum'ah. Baik, sum'a yaitu melakukan amal baik yang dimaksudkan agar orang lain bisa mendengar dan memberikan pujian bagimu. Ya. Tepuk tangan dulu. Apa yang belum dijelaskan tadi sama temannya? Tadi berpoya-poya yang belum. Silakan. Ananda Zahra Faradisa ya, menjelaskan apa yang Anda pahami tentang berpoya-poya. Oke, baik Pak. Perilaku berfoya-foya adalah perilaku atau sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta, seperti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak begitu penting, mengoleksi barang-barang mahal, serta hobi mengonsumsi makanan mahal secara terus-menerus. Ya, tepuk tangan dulu. Masih ada satu ya. Takabur. Siapa yang bisa menjelaskan takabur? Ananda Arif, silakan Ananda Arif. Baik Pak, menurut saya takabur itu menyombongkan diri dengan merendahkan orang lain, tidak bersyukur kepada Allah, dan angkuh terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sudah jelas materi kita hari ini mengenai perilaku berpoya-poya, ternyata dampak negatifnya seperti ini. Perilaku takabur ternyata seperti ini. Apalagi riya, sum'ah, apalagi hasad. Dan ini termasuk sifat akhlak tercela. Tidak boleh kita miliki. Apabila salah satunya kita miliki, maka kehidupan sosial kita akan terganggu. Contoh misalnya riya. Bagaimana perasaan kita? Ya, sementara jalan ke pasar ada teman kita yang lihat, ya cerita sama kita. Dan itu termasuk perilaku riya. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah tahu betul apa yang dimaksud perilaku berpoya-poya, ada juga riya, takabur, hasad, dan sum'ah. Alangkah baiknya saya juga tanya ya kepada temannya yang lain, Zahra, Basi Astia, Giska, Andi Aulia, ya Murti sudah berkomentar mengenai dengan pendapatnya. Sekarang saya mau tanya Ananda Alia, apa dampaknya ketika orang itu ya memiliki sifat takabur? Takabur itu kan sombong ya. Coba apa yang Anda pahami, silakan. Silakan berdiri. Yang saya pahami tentang sifat takabur yaitu sikap menyombongkan diri, merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Ya, oke, tepuk tangan dulu teman-temannya. Itu sudah benar ya. Oke, satu kali lagi saya mau sebut nama lagi. Siapa di antara kalian masih ya abu-abu ya, dalam artian belum paham. Tapi nanti saya lihat, kalau saya sudah tanya sebut nama lalu dia menjelaskan, berarti dia sudah paham betul ya. Ananda Faida ya. Tadi kita sudah menjelaskan ya apa itu riya. Bahkan temannya menjelaskan kembali. Tapi saya tidak mau lihat cuma Basi Astia yang paham tentang riya. Nah, coba Ananda Faida menjelaskan menurut pendapat Anda apa yang Anda pahami tentang riya. Kemudian kira-kira apa dampaknya ketika manusia itu memiliki sifat riya? Bisa dijelaskan? Silakan berdiri Anda. Baik Pak, jadi riya adalah sikap yang bertujuan untuk dipuji oleh orang lain. Ya. Dalam hal ini itu pada kehidupan sehari-hari kita, salah satunya mungkin tidak suka sama orang. Ya. Dan juga termasuk dosa besar juga. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, Ananda sekalian,
untuk pertemuan kali ini saya simpulkan bahwa berpoya-poya tindakan yang menghabiskan harta secara berlebihan. Jadi di dalam agama tidak melarang kita belanja, tidak melarang, tapi ada aturannya. Artinya kita punya akal, kita fungsikan akal kita. Kalau barang itu tidak berguna, buat apa kita beli? Kalau masih bisa digunakan, buat apa beli? Arahnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ria, di dalam agama kita itu ya dilarang keras memiliki sifat ria. Kenapa? Karena salah satu sifat yang tercela dan sudah digarisbawahi dalam agama kita bahwa tidak boleh melakukan sifat ria. Kenapa? Ya, bisa saja amal kita habis karena perbuatan ria. Kemudian sum'ah. Sum'ah ini agak mirip ya dengan ria. Akan tetapi sum'ah ini memperlihatkan amal kebaikan secara berlebihan. Contoh misalnya Ananda Faiz, dia menyumbang di masjid sekolah SMA 7. Iya. Caranya yang berlebihan, dia tanya semua tetangganya bahwa pagarnya masjid itu saya yang bangun. Bahkan dia naikkan di sosial media. Itu termasuk ya perilaku sum'ah, ingin dipuji ya, dan berlebihan. Kemudian selanjutnya takabur. Nah, tadi sudah kita mendengarkan temannya menjelaskan apa itu takabur. Takabur itu salah satu arti yang pendeknya adalah sombong. Jadi kita tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki, baik kelebihan, kecerdasan, kecantikan, ketampanan, itu adalah sementara, sifatnya pinjaman. Ya, misalnya ada temannya cantik. Ya, hari ini cantik, tapi 10 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, kulit kita akan berubah, keriput. Dan itu akan salah satu bentuk bahwa itu adalah milik Allah. Ya, makanya kalau orang meninggal, ya salah satu kalimat yang dilontarkan pada pertemuan atau mengumumkan atau di sosial media mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Milik Allah, kembali kepada Allah. Kemudian ya, yang terakhir yaitu hasad. Saya mengingatkan kembali Ananda sekalian, jangan sama sekali memiliki sifat hasad. Hasad ini adalah apa? Dengki, iri, apa lagi? Artinya ya, ketika ada temannya yang berhasil, dia selalu iri. Ada tetangganya beli mobil, dia menceritakan kejelekannya. Ya, tidak usah urus kita berurusan dengan tetangga. Lebih baik kita fokus kepada kita diri sendiri. Baik, untuk lebih sempurnanya pertemuan kali ini, karena kita sudah menerima materi dan kita juga ingin mendapatkan keberkahan, saya minta kepada Ananda Naila Rente untuk membacakan doa ya, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ananda. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa tafakur. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Ananda sekalian, untuk pertemuan ini saya cukupkan. Saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.